Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada malam menuju ini kita masih sempat hadir bersama. Tentu de lain dari katai sekira-kira sapai nania tuntu riono Allah taala, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan, di mana biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengisi banyak kegiatan-kegiatan amalia. Tentunya selaku umat kita pun juga berupaya untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat dan taslim kembali kita kirimkan untuk junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawakan kita satu ajaran yang sangat sempurna, yang dengan ajaran itu insyaallah bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dengan ajaran itu berbagai masalah persoalan hidup kita bisa atasi, termasuk di dalamnya menanggulangi kemiskinan yang merupakan termasuk salah satu problema sosial dari sejak dulu ada sampai hari ini. Sini tambah lebih konkret hadir. Saya kira tidak apa kita mengingat kembali falsafana Guruta Profesor Dr. Hamkahak berkaitan dengan persamaan manusia dengan batu, di mana batu itu bisa nilainya menjadi bertambah ketika diproses menjadi semen, dan semennya itu harus dibungkus kembali agar tidak tetap menjadi batu. Makutoni rohidi rubatawi sekadar manusia itu nantinya kita sama-sama dengan batu menjadi isi neraka, manakala kemanusiaan atau status kita sebagai manusia itu tidak dibungkus dengan iman, tidak dibungkus dengan Islam. Jadi narikui beraya ro paduku semin ayatu Islam, maka nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala hamsin. Islam ini dibangun di Mina, dipelihara atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, puasa Ramadan dan haji. Jadi kalau Islam itu diibaratkan dengan pembungkus tadi, maka zakat termasuk salah satu pembungkus daripada diri seseorang supaya dia bisa menjadi manusia utuh, sehingga nilai kemanusiaannya menjadi meningkat, kualitasnya bisa melebihi manusia-manusia yang lain. Sini teman lebih konkret hadir. Sebelum kita berbicara tentang fungsi dan peranan zakat ini, barangkali kita perlu melihat sebelumnya, yaitu zakat itu sendiri. Zakat sebagai ajaran pokok dalam Islam, sini teman lebih konkret hadir, kita harus akui, dan kenyataannya memang demikian, gairah umat, gairah orang Islam untuk melaksanakannya belum sama dengan rukun Islam yang lain. Ya, kalau dibanding dengan sholat,
apalagi dengan haji, zakat ini jauh tertinggal ke belakang. Sini teman lebih hadir. Padahal zakat ini peranannya sangat penting. Sini teman lebih hadir, terutama dalam menanggulangi kemiskinan yang memang sudah menjadi sunnatullah. Yang namanya kemiskinan itu merupakan suatu aturan Allah Subhanahu wa taala yang memang harus ada dalam setiap komunitas masyarakat. Ya, sini teman lebih hadir. Untuk itu kapanpun dan dimanapun juga yang namanya kemiskinan, orang miskin ini tetap ada. Ya, di negara-negara maju pun, di negara-negara kaya pun, yang namanya orang miskin ini tetap ada dan harus ada. Karena memang termasuk salah satu kebutuhan dalam bermasyarakat. Sini teman lebih hadir. Napa nasi Allah Ta'ala disediayana walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard. Diningi rupung Allah Ta'ala napa tabulu-bulu daliriatana la bagaw fil ard. Mesti manusia itu berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Artinya banyak sekali kerusakan-kerusakan, kemudaratan-kemudaratan, perbuatan-perbuatan zalim yang bisa terjadi akibat karena biasa istilahnya di dalam kenegaraan kita ini laju inflasi. Ya, kita bisa bayangkan kalau semua orang kaya, siapa lagi yang mau pergi ke sawah untuk bertani? Nilan atau milih pagaji mangisa menjadi kuli, nilan atau milih pagaji menjadi supiri. Nah, semua orang punya uang. Sini tahu lebih hadir. Nilan atau milih pagaji menjadi tukang ibu bulan. Bagaimana bina tahu? Inna kadapung Allah Ta'ala walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Tapi rupung Allah Ta'ala napa nurungi dale sesuai kadar yang dia inginkan, dia butuhkan. Sini tahu lebih hadir. Ya, saya masih ingat suatu ketika kita ada pendidikan berkaitan dengan konsep ekonomi. Salah seorang dari peserta bertanya, Pak, yang membuat uang itu siapa? Ya, karena ini rupa beri itu maka ada negara maka daya ko negara ko beri di mati din ko beri maiga na panatawaki na bagi-bagi aki ada na silada sapai. Sini tahu lebih hadir. Saya kira sistem seperti ini diadopsi disebut dari sistem pengaturan Allah sendiri. Tuhan juga begitu. Dia tak pernah fokus ulau boleh hilangi. Padahal itu mudah sekali kalau Tuhan mau. Allah Ta'ala digagal mau dari sisina. Sini tahu lebih hadir. Islam sebagai rahmatan lil alamin punya konsep yang sangat mendasar tentang penanggulangan kemiskinan. Bukan penghapusan kemiskinan. Oleh karena yang namanya kemiskinan itu tidak bisa hapus. Oleh karena namanya manusia memang ada saja manusia yang malas, yang tidak mau bekerja, yang sukanya hanya minta-minta kepada orang lain. Ada saja orang yang tidak punya kemampuan mengelola hartanya bagaimana supaya bisa berkembang. Sini teman lebih hadir. Yang jelas manusia ini serba terbatas. Dengan demikian sini teman lebih hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba atau memberi konsep untuk menjembatani bagaimana kemiskinan ini bisa teratasi, yaitu dengan melalui konsep zakat. Sini teman lebih hadir. Islam ini sebagai satu sistem yang insya Allah kalau seluruh sistemnya kita laksanakan, pasti persoalan-persoalan hidup kita bisa teratasi. Persoalan pribadi, masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Cuma sayangnya sini teman lebih hadir. Hampir-hampir
ya terutama melalui pemimpin-pemimpin kita, cendekiawan kita berbicara tentang bagaimana menanggulangi kemiskinan ini, tapi hampir-hampir tidak ada yang melihat konsep ajaran Islam tentang penanggulangan kemiskinan ini melalui zakat. Seluruhnya hanya berbicara tentang ekonomi, sistem ekonomi modern, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang bersumber dari negara barat. Sementara kita punya sistem ekonomi, sistem penanggulangan kemiskinan yang sangat mendasar, yang Allah Maha tahu sendiri tentang problema kita ini dan tahu persis cara kita menanggulangi. Sini teman-teman yang hadir berkaitan dengan zakat ini, perlu kita jelaskan kembali bahwa seluruh kelebihan harta yang kita miliki itu minimal 2,5% kita sisihkan untuk zakat. Sehingga di dalamnya kita kenal dengan istilah zakat peternakan, zakat perdagangan, usaha, jasa, dan lain-lain sebagainya. Konsep zakat dalam Islam ini sini teman lebih konkret hadir, itu pada prinsipnya tidak akan merugikan siapa-siapa dan tidak akan merusak atau mengurangi kekayaan muzaki, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kita bisa bayangkan umpamanya sini teman lebih konkret hadir, seorang peternak sapi ketika dia memiliki sapi 30 ekor minimal, hanya diwajibkan 1 ekor. Narekobembe 40 Pak, minimal 40 sampai 120 baru diwajibkan mengeluarkan 1 ekor. Saya kira ini tidak ada pengaruhnya sini teman lebih konkret hadir. Dalam harta kekayaan perdagangan hanya 2,5%. Narikon kadita ripaki berusaha, kalau nisa perdagangan itu Pak sekitar 9 juta, yaitu 85 gram emas murni, zakatnya hanya 2,5%. Kalau 1 juta cuma 25.000. Apa artinya uang 25.000 ini dibanding dengan 1 juta? Sini teman lebih konkret hadir. Dari segi musaki kita yang diberi zakat ini hampir tidak ada artinya, tapi banyak artinya manakala nanti ini dikumpul untuk pengentasan kemiskinan. Nah sini teman lebih konkret hadir, kemiskinan ini merupakan salah satu problema yang memungkinkan timbulnya penyakit-penyakit, problema-problema sosial lainnya. Itu Bapak sekalian seperti lingkaran setan. Karena dia miskin sehingga dia tidak bisa sekolah, karena tidak bisa sekolah pendidikannya rendah, karena pendidikannya rendah tidak bisa bertani dengan yang baik, tidak bisa bertukang dengan baik, tidak bisa kerja profesional sehingga produktivitasnya rendah, wasilina kurang. Kita bayangkan kalau namanya Bapak sekalian, petaninya orang-orang Thailand, orang-orang Vietnam, 1 hektar sudah bisa menghasilkan 12 tong. Sementara kita karena kualitasnya rendah, petani-petani kita rendah, ISDM-nya baru 4-5 tong 1 hektar. Karena hasil pertaniannya, hasil usahanya rendah, sehingga dia tidak bisa makan makanan yang bergizi, sehingga dia sakit-sakitan, sakit sudah tidak punya uang lagi untuk berobat, sehingga dia tidak bisa kerja. Karena tidak bisa kerja, tidak punya uang, akhirnya miskin lagi. Sini teman lebih konkret hadir. Jadi yang namanya kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kebodohan, malah lebih parah kata Nabi, sangat erat kaitannya dengan kekufuran. Kalau orang miskin gampang dipengaruhi untuk berbuat dosa. Sini teman lebih konkret hadir, gampang dipengaruhi untuk pindah agama. Daripada jadi Islam, mau makan tidak ada yang bisa dimakan, tidak mendapat perhatian dari orang Islam, lebih baik masuk agama lain, akan dijamin.
Itu kan banyak begitu sini teman lebih konkret yang pindah agama karena gara-gara miskin. Siapa kesalahan ini sini teman lebih konkret? Ini adalah tanggung jawab kita semua, terutama tanggung jawab orang-orang kaya yang diberi kecukupan harta, yang diberi kelebihan harta. Jadi sini teman lebih konkret, terutama mungkin ada yang perlu kita luruskan. Para petani-petani banyak yang memahami dan memang ya biasa seringkali nataguru kian riburuta berdasarkan mazhab Syafi'i, ia mina wajiri seke yaitu makanan pokok pada nasi berleh ya kotomatana lambaci ladang kemudian mungkin semangka buah-buahan lainnya tidak wajib zakat. Mungkin sini teman lebih konkret ini perlu penjelasan tambahan. Itu tidak wajib zakat. Nareko kita tanam hanya untuk mau dimakan. Taruh di lambaci, nareko melom yandre memang tidak diwajibkan zakat. Tapi nareko taruh di lambaci, namelo yandre itu wajib zakat. Wajib disekeri sini teman lebih konkret. Cuma zakatnya bukan masuk di zakat pertanian, tapi masuk di zakat perdagangan. Zakatnya menjadi 2,5%. Alangkah tidak adilnya kalau hanya padi yang diwajibkan untuk dizakati, yang nisabnya yaitu sekitar 815 kg beras atau sekitar 1.500 kilogram kalau padi. Jadi kira-kira si ditung si tangan ariko gaba, ya taruhlah kalau harga sekarang 100 rupiah berarti cuma 1,5 juta sini teman lebih hadir. Sementara biasa pe dupa lambaci ladang 5-10 juta nala lambaci sini teman lebih hadir. Ya termasuk manike semangka ada yang sampai 20-30 juta. Ya alangkah tidak adilnya kalau itu tidak wajib zakat, sementara padi diwajibkan zakat. Jadi sini teman lebih hadir, pertama petani-petani kita yang barangkali kebetulan merelai ceramah kita pada kesempatan ini. Jadi nareko dupaki ladang lambace itu nawajiri itu seke nareko lebih boleh riandre sini teman lebih hadir. Kemudian yang terakhir barangkali ini Bapak sekalian adalah zakat hasil daripada profesi kita. Kalau profesi kita sebagai dokter, profesi kita sebagai pembela atau pegawai negeri dan seterusnya sini teman lebih hadir, itu dikiaskan berdasarkan dengan hasil fatwa Majelis Ulama kita tingkat provinsi, itu dikiaskan dengan sama dengan emas 85 gram per tahun. Biasa kita kalkulasi kira-kira yang gajinya kurang lebih 800.000 rupiah, mestinya dia berusaha untuk mengeluarkan 2,5%. Apakah dia mau setiap bulan, setiap terima gaji, atau mungkin satu kali dalam setahun dengan diakumulasi, dikalkulasi dari jumlah keseluruhan. Jadi sini teman lebih hadir, zakat yang dalam ajaran Islam kita kenal sebagai rukun Islam yang ketiga ini, peranannya baik kaitannya dengan keselamatan pribadi maupun keselamatan kita dalam bermasyarakat ini sangat menentukan. Termasuk ni nasa nabita di sini kampung narekodina na jampang ito isa kay tatagan ni napaturo pengalata pacalan na, yaitu berupa kelaparan dan musim kemarau yang panjang. Ya kira-kira pada nih yang kita alami sekarang sini teman lebih hadir, jangan dilihat itu hanya sebagai fenomena alam, ya sebagai gejala alam. Tidak menutup kemungkinan berdasarkan hadis Nabi itu
nasaba di na namairu tawi paswisagana narikodu payase. Jadi pada dasarnya ria masayuri pengelatala nadi nairi busi nasaba dake tuli dupa yase na pinatatamba dosana pinamega sina dupa nadi na pasti pinamega dosana jadi natangi pengelatala dosa alasana busina sehingga di na natarima tawi di na nadupa tayase yang kana nasa nabita diningin na tanya karena olo-koloy na masih pengelatala pura di na naturu busi sini tumalabikong kehadir. Ya, tidak menutup kemungkinan inilah yang kita alami sekarang. Kama bosi dah cede-cede. Barangkali nasabah sabinya minum-minum. Kolo-kolo na pengelatala minum-minum. Jangan kana napanurun, napaturu tak cede-cede. Dari sini untuk melakukan kehadirin salah subuh pesina disambungi berkaitan dengan pentingnya peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan ini sebagai problema sosial, sebagai problema bermasyarakat, kaitannya dengan peningkatan kualitas kita sendiri dan kejayaan agama kita sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.